Makhluk-makhluk luar biasa ini, yang benar-benar tampak seperti sahabat manusia, bukan hanya hewan yang menjaga dan menemani kita. Keberadaan mereka memiliki makna yang lebih dalam yang akan mengejutkan Anda. Sebelum kita berbicara tentang fungsi mereka, mari kita bahas tentang asal-usul dan detail lainnya. Seperti yang telah kita ketahui, anjing dikatakan berasal dari serigala, dan pada kenyataannya, mereka memiliki kemiripan genetik. Namun, banyaknya variasi ras anjing membuat kita berpikir bahwa ada lebih dari sekadar domestikasi. Beberapa ahli spiritual mengatakan bahwa anjing adalah makhluk yang dikirim dari bintang-bintang untuk membantu manusia belajar tentang cinta tanpa syarat. Hal ini bukan tidak mungkin, mengingat beberapa peneliti mengatakan bahwa gurita mungkin berasal dari luar bumi. Memang benar bahwa tubuh anjing dilahirkan di dimensi fisik ini, tapi energi di dalamnya tidak selalu berasal dari sini. Kita mungkin berpikir bahwa anjing kurang berevolusi, tapi itu hanyalah ilusi dari penilaian kita. Evolusi bukanlah tentang kecerdasan atau fungsi sosial. Evolusi adalah masalah jiwa dan semangat. Anjing adalah terapis emosional yang tidak akan pernah ragu untuk mendekati Anda, memberikan jilatan yang baik dan menemani Anda jika Anda merasa sedih atau putus asa. Misi mereka dapat didedikasikan untuk satu orang atau seluruh kelompok. Banyak anjing yang melakukan pekerjaan yang mengesankan dengan satu orang atau dapat memberikan dampak pada seluruh keluarga. Hewan peliharaan anjing dalam sebuah keluarga menjadi teman yang tak terpisahkan, tetapi ada beberapa rahasia di balik persahabatan itu. Anjing tidak hanya menawarkan persahabatan dan cinta, tetapi mereka juga membantu meningkatkan energi emosional dan menyembuhkan orang-orang di sekitarnya, menciptakan ikatan yang mendalam dan istimewa dengan pemiliknya. Mungkin anjing Anda telah menyelamatkan hidup Anda dan Anda tidak menyadarinya. Bukan rahasia lagi bahwa hewan peliharaan memiliki efek penyembuhan pada manusia dan selalu sangat bermanfaat untuk menemani Anda dalam keadaan apapun. Namun, ada satu aspek yang mungkin belum Anda ketahui tentang makhluk-makhluk malaikat ini. Telah dikatakan bahwa ketika ada hubungan yang kuat dengan anjing kita, mereka dapat menyerap penyakit serius yang datang kepada Anda untuk menyelamatkan hidup Anda. Bahkan ada penelitian yang menyatakan bahwa mereka dapat meredakan stres, suasana hati, dan penyakit Anda. Kita tahu bahwa mereka melakukan hal ini karena semua cinta yang mereka miliki untuk kita dan mereka tentu saja merupakan berkah dalam hidup kita. Sayangnya, ada beberapa orang, kebanyakan dukun dan tabib di kota-kota kecil, yang memanfaatkan kondisi anjing ini untuk mencoba menyembuhkan penyakit orang-orang yang datang kepada mereka, dan bahkan menggunakannya dalam tindakan okultisme dan ilmu hitam. Jika Anda pernah merasakan hewan peliharaan Anda menyelamatkan Anda dari suatu penyakit, atau Anda mengetahui suatu kasus, beritahu kami dengan meninggalkan kesaksian Anda di kolom komentar. Berapa banyak manusia yang mencintai dengan cara yang sama seperti seekor anjing mencintai sesamanya? Itulah evolusi, bahkan jika tidak ada kerumitan intelektual. Dengan ini saya tidak bermaksud bahwa manusia kurang berevolusi, tetapi anjing adalah master bagi manusia dalam hal cinta tanpa syarat. Menurut sistem energi anjing, yang juga dikenal sebagai cakra, ulu hati dan jantung adalah area terpenting mereka.
Mereka adalah makhluk penerima energi. Mereka datang untuk melindungi sahabat manusia mereka dengan penuh semangat. Itulah sebabnya mengapa anjing biasa jatuh sakit jika pemiliknya sakit, atau merasakan jika teman manusianya dalam bahaya, atau bahkan membiarkan dirinya mati setelah kematian pemiliknya. Karena mereka memiliki misi, dan meskipun kita pikir kita menemukan anjingnya, yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka datang pada saat yang tepat, mereka muncul di jalan dan berusaha untuk tinggal bersama kita, atau secara sederhana, berkat sinkronisitas, mereka masuk ke dalam hidup kita. Manusia mungkin berpikir bahwa dia memilih anjing, tetapi anjing dengan tatapannya mengenali kita. Hal ini mengaktifkan zona empati di otak kita dan membuat kita memutuskan untuk tinggal bersamanya. Meskipun kita berpikir bahwa kita yang memilih anjing, pada kenyataannya, anjinglah yang memilih kita, datang tepat saat kita membutuhkannya dan membangun ikatan khusus dengan kita. Anjing datang untuk mengajarkan kita cinta tanpa syarat. Mereka tidak menghakimi, mengkritik, tersinggung, menyimpan dendam atau kebencian. Mereka selalu memaafkan, mencintai, dan bermain. Jika kita meninggalkan atau menganiaya mereka, sisi mereka yang lebih primitif dan seperti serigala mulai muncul, menjadi agresif dan tidak percaya. Namun, dengan cinta dan perhatian, meskipun membutuhkan waktu, mereka akan kembali ke getaran alami cinta tanpa syarat. Anjing tidak menyimpan dendam. Mereka selalu siap untuk memaafkan dan menunjukkan kasih sayang mereka. Mereka mengajarkan kita untuk mencintai tanpa syarat dan hidup di masa sekarang, mengingatkan kita bahwa melalui cinta dan perhatian kita dapat menyembuhkan luka apapun. Pada tingkat energi, seperti yang telah disebutkan, anjing adalah penerima. Mereka memiliki persepsi ekstrasensori. Mereka tidak hanya mendeteksi jika seseorang ingin menyakiti teman manusia mereka secara fisik, tetapi juga secara energi. Mereka menerima energi terlebih dahulu sehingga tidak mempengaruhi manusia. Ketika pasangan manusia mereka memiliki pola atau kebiasaan emosional yang berbahaya, anjing mulai bekerja dengan energi tersebut, tidak hanya dengan orang yang paling dekat dengan mereka dalam rumah tangga, tetapi juga dengan seluruh keluarga. Itulah mengapa penting untuk memberi mereka banyak air untuk mengubah energi dan membawa mereka ke sesi Reiki untuk membebaskan mereka dari muatan energi yang tidak perlu. Ketika manusia tidur, mereka memasuki frekuensi lain, dan hal yang sama berlaku untuk anjing. Keduanya dapat mengalami pemisahan atau perjalanan astral dan eterik. Anjing, dalam kasus ini, bertindak terutama sebagai penjaga di alam astral dan mungkin tampak berbeda dari yang terlihat di alam fisik. Ia mungkin akan mengambil bentuk yang dapat dikenali oleh pikiran kita sehingga kita tidak takut dan merasa aman, atau hanya sebagai pengamat, melindungi medan energi kita. Ada beberapa kasus yang terdokumentasi di mana, di rumah-rumah dengan banyak energi negatif, anjing tidak mau masuk, dan jika masuk, terkadang anjing tersebut mati karena menerima dampak energi penuh. Contoh ini dapat dilihat dalam film The Conjuring. Anjing,
dengan terengah-engah terus-menerus mendaur ulang energi di sekitarnya, menyerap dan memurnikannya. Terengah-engah atau menjulurkan lidahnya adalah caranya berkeringat. Ingatlah bahwa berkeringat adalah cara tubuh untuk menghilangkan racun. Contoh ini mengacu pada terengah-engah yang bukan karena kelelahan, kehausan, atau kecemasan. Kibasan ekornya yang terus-menerus akan mengaktifkan dan memberdayakan cakra pertamanya, yaitu cakra dasar dan sakral, yang membantu meningkatkan medan getaran seseorang. Di dalam cakra-cakra ini terdapat kekuatan hidup dan persepsi ekstrasensori. Jangan disamakan dengan mata ketiga. Seekor anjing akan selalu meningkatkan frekuensi emosional manusia. Anjing hidup rata-rata 8 kali lebih pendek daripada manusia karena, seperti yang telah disebutkan, mereka memiliki misi tertentu. Tubuh kita beregenerasi dalam siklus 7 hingga 10 tahun, sangat mirip dengan rata-rata masa hidup seekor anjing. Mereka menemani kita, membantu kita untuk meningkatkan frekuensi emosi kita, memahami cinta tanpa syarat, mentransmisikan informasi seluler, dan menyembuhkan. Lolongan anjing memiliki alasan yang energik. Kepekaannya memungkinkannya untuk mendeteksi getaran negatif atau padat dan memperingatkan kita tentang hal ini. Ia bahkan dapat merasakan kejadian di belahan dunia lain atau peristiwa yang akan terjadi. Banyak orang yang mengatakan bahwa sebelum gempa bumi besar, anjing mereka melolong terus-menerus atau gelisah. Bukan hanya manusia yang bersifat multidimensi. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ilmuwan yang mempelajari bidang energi, anjing juga memiliki eksistensi multidimensi. Itulah sebabnya mereka dapat merasakan ketika sesuatu yang buruk telah terjadi pada teman manusia mereka. Untuk estetika, ekor dan telinga mereka sering dipotong, yang setara dengan memutilasi mereka di bidang energi. Meskipun mereka dapat pulih kembali, hal itu sama sekali tidak perlu dilakukan. Di telinga terdapat cakra mahkota yang bertanggung jawab atas hubungan kosmik. Itulah mengapa mereka seperti antena Anda. Dan di bagian ekor, seperti yang kami katakan, adalah kekuatan hidup. Sungguh, kita seharusnya tidak melanjutkan praktik-praktik kejam ini. Mereka tidak perlu. Mengadopsi anak anjing adalah salah satu tindakan paling mulia yang dapat Anda lakukan. Membeli seekor anak anjing dapat menjadi cara untuk terhubung dengan mereka yang ditakdirkan untuk ada dalam hidup kita. Namun, menjual makhluk-makhluk yang luar biasa dan memberi label harga pada mereka mengubahnya menjadi objek yang pada akhirnya membuat jiwa Anda dingin. Hanya jika anjing dijual dengan harga jutaan dolar, maka nilai mereka yang sebenarnya dapat dipahami secara simbolis. Ini tidak berarti bahwa tidak ada peternak yang bertanggung jawab yang sangat menyukai anjing, yang menyayangi mereka dan yang tidak berniat untuk mencari keuntungan. Namun, persentase ini sangat rendah. Hal terbaik yang harus dilakukan adalah mengadopsi. Seseorang mungkin berpikir bahwa jika anjing mengumpulkan energi negatif, itu mungkin alasan mengapa ada begitu banyak anjing liar di beberapa daerah. Dan memang, mereka benar.
Tetapi memberikan anjing-anjing ini kehidupan yang lebih baik adalah tindakan cinta yang menghasilkan medan frekuensi tinggi di tempat di mana mereka dipungut. Benih cinta itu akan terus bergetar seperti riak yang dihasilkan saat batu jatuh ke dalam air. Penting untuk disebutkan bahwa ketika anjing mati, ia masih hadir dalam dimensi yang lebih halus, menemani teman manusianya untuk sementara waktu sebelum pergi untuk selamanya. Mereka tidak hanya setia dalam kehidupan, tetapi juga setelah mereka memenuhi misi mereka di bumi. Hal ini telah dibuktikan dalam banyak sesi Reiki, di mana para terapis telah melihat anjing-anjing tersebut menjaga sahabat manusia mereka saat mereka berada di tandu. Anjing terus melindungi dan menemani pemiliknya bahkan setelah mereka meninggalkan tubuh fisiknya, menunjukkan kesetiaan dan cinta tanpa syarat yang tak terbatas. Di Mesir kuno, anjing memiliki tempat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari dan dunia spiritual. Mereka sangat dihargai karena keahlian mereka sebagai penjaga dan pemburu, dan sering digambarkan dalam relief dan lukisan yang menemani tuannya. Namun, kepentingan mereka lebih dari sekadar hal praktis. Di dunia spiritual, anjing sangat erat kaitannya dengan Anubis, dewa kematian dan pemakaman. Anubis, yang digambarkan dengan kepala serigala atau anjing, memainkan peran penting dalam mitologi Mesir, karena ia bertanggung jawab untuk membimbing jiwa-jiwa dalam perjalanan mereka menuju akhirat dan untuk melindungi makam orang mati. Hubungan dengan Anubis ini memberikan anjing sebuah hubungan khusus dengan dunia roh. Orang Mesir percaya bahwa anjing memiliki kualitas pelindung dan spiritual yang mampu mempengaruhi alam baka. Karena hubungan mereka dengan Anubis, anjing dianggap dapat membimbing dan melindungi jiwa selama transisi mereka ke akhirat. Kepercayaan ini begitu kuat sehingga anjing terkadang dikuburkan bersama pemiliknya agar dapat menemani dan melindungi mereka di alam baka. Selain itu, pemakaman yang didedikasikan khusus untuk anjing telah ditemukan, yang menunjukkan rasa hormat yang mendalam dan kepentingan spiritual yang diberikan kepada mereka. Anjing di Mesir kuno tidak hanya dianggap sebagai sahabat dan pelindung dalam kehidupan duniawi, tetapi juga sebagai pemandu dan penjaga di alam spiritual. Di Mesopotamia kuno, anjing memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia spiritual. Mereka sangat dihargai karena kemampuan mereka sebagai penjaga dan pemburu, dan kehadiran mereka biasa ditemukan di rumah-rumah dan kuil-kuil. Secara spiritual, anjing sangat erat kaitannya dengan Dewi Gula atau Nintinuga, dewa penyembuhan dan pengobatan. Gula sering digambarkan ditemani oleh anjing dan diyakini bahwa hewan-hewan ini memiliki khasiat penyembuhan karena hubungan mereka dengan sang dewi. Di kuil-kuil yang didedikasikan untuk Gula, anjing-anjing suci merupakan hal yang umum dan orang-orang berduyun-duyun datang ke tempat-tempat ini untuk mencari kesembuhan dari penyakit mereka, dengan mengandalkan kemampuan penyembuhan yang dikaitkan dengan anjing-anjing tersebut. Bangsa Mesopotamia juga menganggap anjing sebagai pelindung dari roh-roh jahat dan kekuatan negatif. Kepercayaan akan kualitas perlindungan mereka tercermin dalam praktik mengubur patung anjing di fondasi rumah dan bangunan lain untuk melindungi penghuninya dari bahaya spiritual. Selain itu, anjing dipandang sebagai simbol kesetiaan dan perlindungan, dan seringkali dihormati melalui patung-patung dan jimat.
anjing di Mesopotamia tidak hanya menjadi teman yang berharga dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga makhluk yang penting secara spiritual, dihormati karena kualitas penyembuhan dan perlindungannya, dan sangat terintegrasi ke dalam praktik perlindungan religius dan spiritual pada masa itu. Di India kuno, anjing memiliki tempat khusus dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari, anjing dihargai karena kesetiaan, kewaspadaan, dan keterampilan berburu mereka. Secara spiritual, mereka memiliki kehadiran yang signifikan dalam mitologi dan kepercayaan agama. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah hubungan mereka dengan Dewa Bhairava, sebuah manifestasi yang ganas dari Dewa Siwa. Bhairava sering digambarkan dengan seekor anjing, dan diyakini bahwa hewan ini berfungsi sebagai kendaraan dan pendampingnya. Oleh karena itu, anjing dianggap suci dalam konteks tertentu dan dikaitkan dengan kualitas pelindung dan penjaga. Selain itu, dalam literatur dan mitologi Hindu, anjing ditampilkan dalam berbagai cerita dan epos. Dalam Mahabharata, salah satu teks epik terpenting di India, seekor anjing menemani Yudhishthira, raja yang saleh, dalam perjalanan terakhirnya menuju surga, yang melambangkan kesetiaan dan kebenaran. Anjing ini, yang kemudian dinyatakan sebagai Dewa Dharma, kebenaran, menyoroti pentingnya spiritual dan moral yang dikaitkan dengan hewan-hewan ini. Anjing juga dianggap sebagai penjaga jalan dan persimpangan jalan, melindungi para pelancong dari bahaya. Di India kuno, anjing tidak hanya menjadi teman yang berharga dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga memiliki makna spiritual yang dalam, melambangkan kesetiaan, perlindungan dan hubungan ilahi dengan para dewa.